Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi kita di pembelajaran semester genap di tahun ajaran 2021-2022. Dan ingat selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, hand sanitizer dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, pembelajaran kita kali ini tentang seni tari. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melihat atau menyimak yel-yel PPK nasional. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah 1. Mengidentifikasikan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. 2. Mengidentifikasikan jenis-jenis gerak dalam tari. 3. Mencari contoh dan melakukan latihan merangkai berbagai gerak tari sesuai dengan unsur ruang, waktu, dan tenaga dengan hitungan atau ketukan. Peta konsep pengolahan ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Di sini kita akan mempelajari elemen gerak yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Makhluk hidup setiap hari melakukan gerak. Gerak merupakan ciri utama dari kehidupan. Gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup mengisi ruang dan waktu. Ketika makhluk hidup bergerak memerlukan tenaga. Jadi, ruang, waktu, dan tenaga tidak dapat dipisahkan dari gerak. Sekarang kita akan membahas elemen gerak tari. Elemen dasar atau unsur pokok dari tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Yang pertama, ruang. Ruang dalam elemen gerak tari terbagi dua, yaitu ruang pribadi dan ruang umum. Ruang pribadi adalah ruang yang digunakan untuk melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri. Sedangkan ruang umum adalah ruang yang digunakan untuk melakukan gerak tari dengan berpindah-pindah. Yang kedua, waktu. Setiap gerakan yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jarak jauh. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Fungsi tempo pada gerak tari adalah untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Yang ketiga, tenaga. Setiap kamu melakukan gerak, tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas, aksen atau tekanan, dan kualitas. Intensitas adalah berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Sedangkan kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. Coba perhatikan gambar berikut ini. Penari manakah yang membutuhkan tenaga lebih besar dalam menari? Ya, penari yang menggendong temannya membutuhkan tenaga lebih besar dibanding dengan penari yang digendong. Nah, jenis gerakan pada tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan murni dan juga gerakan maknawi. Gerakan murni adalah gerakan yang tidak mengandung maksud tertentu dan lebih mengutamakan segi keindahan. Sedangkan gerakan maknawi adalah gerakan yang indah dan mengandung maksud tertentu.
pembelajaran kita sampai di sini, dan minggu depan kita akan lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu tentang menggerakkan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Sekian dan terima kasih.